Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Fazira akan menjelaskan mengenai unsur kebudayaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi yang berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki pusat pemerintahan atau ibu kota yaitu Kota Pontianak. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai unsur kebudayaan yang pertama yaitu sistem pengetahuan. Adapun sistem pengetahuan di Provinsi Kalimantan Barat yang akan kita bahas, yang pertama yaitu upacara naik dango. Upacara naik dango ini adalah berupa upacara atau pesta padi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Nah, upacara naik dango ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen yang mereka peroleh. Nah, rasa syukur ini diungkapkan masyarakat kepada Nek Jubata. Nah, jadi Nek Jubata ini kalau dalam kepercayaan masyarakat Dayak itu adalah Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, jadi upacara ini bertujuan supaya hasil panen tahun depan itu bisa lebih baik dan juga lebih banyak dari tahun ini, serta supaya masyarakat sekitar itu terhindar dari bala bencana dan juga malapetaka. Jadi dalam upacara naik dango ini dipanjatkan doa-doa dan juga disajikan makanan yang berbahan baku hasil panen seperti misalnya kue poe atau salikat yang berasal dari beras ataupun ketan. Nah, hingga saat ini masyarakat Dayak di Kalimantan Barat masih terus melakukan upacara naik dango ini yang biasanya dilakukan rutin setiap tanggal 27 April. Yang kedua yaitu upacara pangka. Upacara pangka ini adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat dalam rangka memperingati Nek Baruakang Kulub menurunkan padi dan juga mengajari cara bercocok tanam. Nah, biasanya upacara ini dipimpin oleh Tumenggung dan sebelum melakukan upacara ini biasanya mereka terlebih dahulu melakukan sembahyang bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu baremah. Jadi baremah ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan Barat berupa permohonan penutup ataupun rasa syukur atas hasil dari pekerjaan. Biasanya berupa baroah, basingangi atau bapipis yang dilakukan secara perorangan atau sendiri dan juga bisa dilakukan dalam lingkup keluarga. Yang selanjutnya yaitu lala. Nah, lala ini adalah pantangan bagi masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat yang merupakan pantangan dalam melakukan sesuatu, baik itu pantang makan, pantang melakukan sesuatu, ataupun pantang mengucapkan kata-kata. Nah, biasanya masa pantang ini berkisar dari 3 hari, 7 hari, 44 hari, dan ada juga yang seumur hidup. Nah, jadi masa pantang ini sudah diatur dalam tradisi masyarakat setempat. Nah, lala ini bertujuan supaya masyarakat terhindar dari bahaya, kekuatan meningkat, dan juga tujuan atau niat dalam pekerjaan itu bisa tercapai. Yang selanjutnya yaitu rumah adat Radakang. Nah, rumah adat Radakang atau longhouse ini merupakan sebutan dari rumah asli adat masyarakat Dayak Kanayan. Nah, adapun hal yang menonjol dari rumah adat ini adalah struktur bangunannya yang terdiri dari beberapa bagian yang saling menyatu, sehingga menyebabkan rumah ini menjadi cukup panjang. Nah, makanya disebut dengan longhouse. Nah, selain itu, ciri khas dari rumah adat ini adalah memiliki tiang atau tiang penyangga yang memiliki panjang 3-5 meter. Yang selanjutnya yaitu tanung. Nah, tanung ini adalah tradisi adat masyarakat Dayak di Kalimantan Barat yang merupakan tradisi dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan, seperti misalnya mau membangun rumah atau menentukan kegiatan gawat yang biasanya terjadi pada saat perang. Nah, jadi masyarakat Dayak di Kalimantan Barat itu sebelum melakukan kegiatan yang dianggap penting, mereka itu terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan kegiatan apa yang terlebih dahulu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu balenggang. Nah, balenggang ini merupakan upacara pengobatan tradisional oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Nah, jadi upacara ini dilakukan dalam bentuk tari-tarian yang diiringi dengan musik yang berasal dari gong dan juga gendang. Nah, nantinya dalam upacara ini dilafalkan mantra yang disebut dengan nyuara. Nah,
Upacara ini biasanya dilakukan oleh dukun terhadap pasiennya yang dipercaya dimasuki kamang. Nah, kamang dalam kepercayaan masyarakat adat Dayak ini adalah iblis atau setan. Yang selanjutnya yaitu Bacece. Bacece ini adalah tradisi masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat yang berupa tradisi berunding yang dipimpin oleh pemuka adat dan juga diikuti oleh kerabat, sanak saudara yang membahas mengenai budi ataupun hutang dari orang yang sudah meninggal. Nah, biasanya perundingan ini dipimpin oleh ketua adat atau pemuka adat. Tujuannya supaya orang yang sudah meninggal itu bisa lebih aman dan juga tenang di surga, dan juga agar keluarganya menjadi rukun dan juga tenang. Nah, yang selanjutnya yaitu Mulo. Mulo ini adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat yang merupakan pemberian hukuman terhadap orang yang sudah melanggar hukum adat. Nah, jadi orang Dayak di Kalimantan Barat itu sangat-sangat menjunjung tinggi hukum adat mereka, karena mereka menganggap bahwa hukum adat itu berasal dari nenek moyang mereka yang harus dilestarikan dan harus dijaga. Nah, jadi mereka sangat menghormati hukum adat ini. Jadi siapapun yang melanggar hukum adat ini dianggap tidak beradat. Nah, orang yang sudah dianggap tidak beradat ini bisa dianggap bukan lagi bagian dari Dayak. Yang selanjutnya yaitu tradisi menghidangkan makanan. Nah, tradisi menghidangkan makanan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Melayu di Kalimantan Barat. Nah, jadi masyarakat suku Melayu di Kalimantan Barat ini ketika menghidangkan makanan itu dibagi menjadi 3 gelombang. Yaitu yang pertama, menyajikan nasi putih, sayur ikan pedas, ayam, ikan asin, sambal belacan, pisang raja atau pisang hijau, dan juga biasanya dilengkapi dengan masakan khas yaitu cencalo. Nah, cencalo ini adalah anak udang halus yang dikasih sambal. Nah, kemudian gelombang yang kedua yaitu menyajikan kue-kue dan juga kopi di dalam gelas yang kecil. Nah, biasanya kopi ini disebut dengan kopi mak jande. Adapun kue-kue yang disajikan adalah kue bingke berendam, balodar, dan juga roti kap. Nah, kemudian gelombang yang ketiga yaitu menyajikan air serbet. Air serbet ini biasanya terbuat dari ramuan yang berwarna merah hati. Biasa juga disebut dengan air penguser, karena jika sudah disajikan air ini maka merupakan penanda bahwa acara sudah berakhir dan supaya hadirin segera pulang. Jadi sebelum mereka pulang itu biasanya diakhiri dengan membacakan selawat Nabi. Yang selanjutnya yaitu saprahan. Saprahan atau makan dalam kebersamaan adalah tradisi jamuan makan yang dihadiri oleh banyak orang yang duduk saling berhadapan beralaskan kain berwarna putih atau hijau. Nah, kain itu biasanya dibentangkan panjang. Nah, ketika saprahan ini berlangsung, ada pantangan yang harus dipatuhi, yaitu hadirin dilarang berbicara kotor atau keji, dan juga dilarang meludah. Nah, jika ada yang bersin, maka harus langsung meninggalkan tempat dan digantikan oleh orang lain. Nah, selain itu, hadirin juga dilarang mengambil makanan yang tidak ada di hadapannya. Jadi, cukup makan apa yang ada di hadapannya saja. Nah, selain itu, ketika duduk ini biasanya kainnya itu memiliki panjang 2 meter yang bisa menampung 10 atau 5 orang yang saling berhadap-hadapan. Nah, biasanya juga dalam acara saprahan ini dibagi menjadi 3 sap, yaitu sap yang pertama adalah orang-orang penting. Sap yang kedua adalah berisi kaum kerabat ataupun keluarga. Lalu sap yang ketiga adalah masyarakat umum. Unsur kebudayaan yang kedua yaitu sistem bahasa. Sistem bahasa di Kalimantan Barat ini yang pertama yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu di Kalimantan Barat ini terbagi lagi menjadi beberapa dialek, yaitu diantaranya adalah dialek Sambas untuk orang Sambas dan juga Singkawang, dialek Pontianak untuk orang Pontianak,
dialek Ketapang untuk orang Ketapang, dialek Sanggau untuk orang Sanggau, dan juga masih banyak dialek-dialek lainnya. Nah, kita ambil satu contoh yaitu bahasa Melayu Pontianak. Nah, bahasa Melayu Pontianak ini hampir sama dan juga mirip dengan bahasa Melayu Sarawak atau Malaysia. Nah, seperti misalnya bahasa Melayu dari apa adalah ape, sama dengan Malaysia. Nah, kemudian bahasa Melayu Pontianak dari di mana adalah di mana, sama juga dengan Malaysia. Nah, jadi bahasa Melayu antara Melayu Pontianak dengan Sarawak atau Malaysia ini hampir mirip dan juga hampir sama. Yang selanjutnya yaitu bahasa Dayak. Nah, bahasa Dayak di Kalimantan Barat ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Dayak Kanayan dan bahasa Dayak Bekatik. Nah, antara kedua bahasa Dayak ini memiliki perbedaan. Kita ambil contoh dalam bahasa Dayak Kanayan tua adalah tuha, sedangkan dalam bahasa Dayak Bekatik tua itu adalah ama. Jadi, kedua bahasa tersebut memiliki beberapa perbedaan. Unsur kebudayaan yang ketiga yaitu sistem religi. Nah, zaman dahulu pada masyarakat Kalimantan Barat ini, masyarakat suku Dayak selalu diidentikan dengan non-Islam, sedangkan masyarakat yang bersuku Melayu selalu diidentikan dengan Islam, padahal tidak semuanya seperti itu. Bahkan ketika ada yang masuk Islam, mereka menyebutnya sebagai masuk Melayu, karena Melayu selalu diidentikan dengan Islam. Nah, kemudian pada tahun 1960, mulailah diperkenalkan Dayak atau suku Dayak yang memeluk agama Islam. Nah, sejak saat itulah Dayak Islam pun mulai diperkenalkan. Jadi, pada zaman sekarang ini sudah banyak masyarakat suku Dayak yang memeluk agama Islam. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Barat yaitu yang pertama adalah Islam, kemudian menyusul Kristen, lalu Katolik, kemudian Protestan, lalu Konghucu, kemudian Hindu, dan yang terakhir yang paling sedikit yaitu hanya 0,03% yaitu adalah kepercayaan. Kemudian ada agama asli dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat yang dikenal dengan Keharingan. Nah, jadi dalam agama Keharingan ini mereka percaya bahwa Sang Pencipta itu menitipkan pesan melalui diri sendiri. Tapi pada saat ini agama itu hanya tinggal sedikit yang mengikuti, tidak terlalu banyak seperti pada zaman-zaman dahulu. Nah, agama tersebut dipercaya sebagai agama asli atau agama nenek moyang dari suku Dayak. Baiklah, saya rasa demikian saja yang dapat saya jelaskan mengenai unsur kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Bila mana terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, kepada ibu dosen serta teman-teman sekalian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.